Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum ikhwafillah. Alhamdulillah, kembali lagi di Rehlah Channel, sebuah channel yang akan menyuguhkan informasi tentang kegiatan yang bermanfaat, salah satunya yaitu berolahraga. Nah ikhwafillah, untuk agenda hari ini adalah sepak bola. Olahraga yang paling banyak diminati di seluruh dunia menjadikan alasan untuk kita mengagendakan olahraga ini sebagai agenda utama dalam kegiatan kita. Kegiatan yang sudah rutin kami lakukan setiap hari Ahad pagi, dan inilah salah satu tim yang istiqomah yang selalu hadir dalam setiap kegiatan, mematuhi tata tertib dan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kegiatan ini. Dan tentunya pantang menyerah tanpa mengenal lelah, terus belajar memperbaiki diri dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertemuannya. Stretching atau peregangan otot biasanya merupakan bagian dari pemanasan dan pendinginan bagi orang-orang yang berolahraga. Stretching dapat meningkatkan rentan gerak, fleksibilitas, sirkulasi, dan keberhasilan dari seluruh latihan Anda. Ada 3 jenis stretching yang sesuai dengan program kebugaran tubuh Anda. Yang pertama, stretching statis. Ini adalah jenis peregangan yang dilakukan dalam posisi yang cukup menantang, namun nyaman dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara 10-30 detik. Yang kedua, stretching dinamis. Ini adalah peregangan yang dilakukan dengan bergerak melalui berbagai tantangan, tetapi nyaman untuk digerakkan berulang kali, biasanya hingga 10-12 kali. Yang ketiga, stretching pasif. Di sini adalah Anda menggunakan semacam bantuan dari luar untuk membantu Anda mencapai peregangan. Bantuan ini bisa jadi merupakan berat tubuh kita, tali, gravitasi, orang lain, atau perangkat peregangan. Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah santri pengajian di masjid yang usianya antara 6-14 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Sepak bola asosiasi adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau rumput sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya, sedangkan 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah.
Pada dasarnya, satu tim sepak bola terdiri dari 1 orang penjaga gawang, 2-5 orang pemain bertahan, 2-5 orang pemain tengah, dan 1-3 orang penyerang. Penjaga gawang atau kiper adalah satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang boleh menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Umumnya, penjaga gawang mengenakan pakaian jersey yang berbeda dengan pemain lainnya. Pemain bertahan memiliki tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Pemain tengah biasanya terdiri dari pemain tengah serang yang bermain dekat dengan penyerang dan pemain tengah bertahan yang bermain dekat dengan pemain bertahan. Tugas utama pemain tengah adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran bek dan striker dalam tim. Terdapat pula pemain sayap yang bertugas di sisi kanan atau kiri lapangan. Penyerang memiliki tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Kapten tim adalah jabatan seorang yang terpilih di antara para pemain yang bertugas memimpin dan mengordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Posisi dasar pemain dapat mengalami modifikasi menjadi berbagai pola atau taktik permainan. Beberapa pola pemain yang sering digunakan dalam beberapa kejuaraan adalah 4-4-2, 3-4-2-1, 4-3-3. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan dari gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Lama permainan sepak bola normal adalah 2 kali 45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit hingga didapat pemenang. Namun jika sama kuat, maka diadakan adu penalti. Wasit dapat menentukan berapa waktu tambahan di setiap akhir babak sebagai pengganti dari waktu yang hilang akibat pergantian pemain, cedera yang membutuhkan pertolongan, atau penghentian lainnya. Waktu tambahan ini disebut sebagai injury time. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan sesaat dan wasit menunjukkan kartu di depan pemain yang melanggar, kemudian mencatat namanya di dalam buku. Kartu kuning merupakan peringatan atas pelanggaran seperti bersikap tidak sportif, secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata-kata atau tindakan, menunda mulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, ataupun tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pemain yang menerima 2 kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan. Berolahraga merupakan kegiatan yang menyehatkan. Pada umumnya, olahraga terdiri dari 3 fase, yaitu pemanasan, olahraga inti, dan pendinginan. Masing-masing fase memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari ketiga fase tersebut, pendinginan merupakan fase yang sering dilupakan setelah berolahraga. Mengapa pendinginan penting untuk dilakukan? Saya akan menjelaskannya untuk Anda. Pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan inti. Gerakan-gerakan yang dilakukan pada fase pendinginan adalah gerakan dengan intensitas yang rendah. Contohnya berjalan-jalan kecil, mengayun-ngayunkan lengan ke depan dan ke belakang secara perlahan sembari mengatur nafas, dan lain-lain. Selain mengembalikan tubuh ke kondisi normal, pendinginan juga merupakan cara terbaik untuk meminimalkan rasa sakit akibat penggunaan otot yang tinggi saat latihan dan kelelahan otot. Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya.